satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin, haleluya. Amanan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan iman saudara, dengan lembut katakan kepada Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu bagi kami Bapa. Tiada terduga kasih-Mu, benar Tuhan, haleluya. Oleh setiap bagiku, amin, haleluya. Amin Tuhan. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, rencana-Mu selalu ada bersama Amin, kami. haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran kami di tempat ini. Tuhan punya rencana yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ini kami umat-Mu yang hadir siang ini Tuhan. Kami menyembah dan memuji kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi rema bagi kami. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan hamba-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata lewat mulut hamba-Mu, supaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan bisa kami kuat, dan bisa kami merasakan hari-hari kami Tuhan, hari-hari yang baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini masih ada kita di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam satu minggu ini kan rusuh demon-demon yang terjadi. Di dalam demon-demon ini saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada yang merasa hari yang buruk dan ada juga merasa hari yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kita harus kita selalu berjalan di hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang baik. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada juga hari yang buruk, ada juga hari yang baik, saudara-saudara kekasih. Bisa kita baca di dalam buku Pengkhotbah 7.
7 ayat 14. Kita sama-sama membaca ayat ini, hanya satu ayat saja. 1, 2, ya. Pada hari manjur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah. Malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari manjur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari manjur dan juga hari yang baik, saudara-saudara. Kalau dulu waktu masih remaja di kampung atau masih tinggal di kampung, kalau ada mau mengadakan pesta, selalu itu pergi kepada orang yang pintar. Kalau enggak kepada penetua gereja kalau orang Kristen. Kalau tidak orang Kristen kepada orang pintar, tanggal berapa pestanya, hari apa hari yang baik, dan hari apa diadakan pesta. Jadi kalau orang Kristen harus pergi kepada pengurus gereja, membuka almanak. Jadi kalau terdapat di almanak itu hari-hari tentang firman Tuhan, hari-hari yang baik, disitulah ditentukan pesta. Dan disitulah ditentukan hari-hari yang baik. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau orang-orang yang tidak orang Kristen kan, kalau pergi kepada orang pintar, dia selalu berkata, tanggal segini, kalau tanggal segini nanti ada begu katanya. Di bawah tangga ada begu mengintip katanya. Jadi kalau ada sesuatu itu terjadi di sesuatu keluarga mengadakan pesta, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam keluarga ini, sesudah habis pesta, tarari katanya. Tarari. Itulah orang itu mau melakukan kemauannya sendiri. Mereka itu tidak pergi dan tidak bertanya kepada orang pintar. Sehingga terjadi tarari. Karena ada sesuatu yang buruk atau penyakit atau meninggal atau pelanggaran terjadi di dalam keluarga ini. Jadi kalau itu memang ketat sekali itu kalau di kampung-kampung kalau mau mengadakan pesta. Enggak tahulah kalau zaman sekarang ini enggak tahulah tak seperti itu, tak pergi kepada orang-orang sintua mau buka almanak. Kurasa masih ada itu ya. Kalau mengadakan pesta bertanya hari yang baik, hari yang manjur supaya di situ diadakan. Dan ditentukan di situ kalau pesta itu, kalau pengantin katanya, kalau di hari ini kamu mengadakan pesta, pengantin harus kakinya duluan melangkah supaya baik kehidupannya katanya. Itulah yang selalu saya dengar dulu pada waktu masih di kampung, waktu hari-hari yang dijalani. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di zaman kita ini pun saudara-saudara kekasih, apalagi zaman sekarang ini ya, banyak orang berkata bahwa ini mulai bulan 3 hari yang buruk. Karena apa dibilang hari-hari yang buruk? Banyak berkata bahwa tahun ini tahun yang buruk, hari-hari yang buruk yang dilewati dunia ini saudara-saudara kekasih karena penyakit corona. Penyakit corona selalu merenggut di mulut orang. Takut melakukan sesuatu, takut bepergian, takut kemana-mana. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita percaya kepada Tuhan bahwa semua itu hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang baik. Amin? Amin? Kenapa orang berkata bahwa ini hari yang buruk? Ada yang di PHK dari pekerjaannya. Ada yang tidak tahu lagi apa yang mau dikerjakannya. Dan ada mungkin krisis ekonomi. Dan ada juga tidak mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Sehingga selalu dikatakan bahwa hari-hari apa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang buruk. Tetapi bagi saya, yang saya jalani mulai bulan 3 ini bukan hari-hari yang buruk saudara-saudara kekasih. Hari-hari yang baik. Amin.
Karena saya selalu menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Ibu langsung kaget nengok saya karena melihat situasi. Baru kupikirnya enggak seperti itu. Baru kupikirnya enggak ada seperti itu. Pasti baru luar biasa katanya. Itu memang berkat Tuhan yang saya alami, yang saya sudah terima mulai corona. Luar biasa tangan Tuhan memberkati. Amin. Dalam 1 minggu ini saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, sampai 3 orang bertanya kepada saya. Bidan Boru Nenggolan dan juga ada bidan di sana, dekat tetangga kami dulu. Masih sehat ya katanya, sehat. Ya masih kuat katanya, kuat aku bilang. Aduh luar biasa kamu Eda katanya. Ya itulah berkat Tuhan saya katakan. Udah berapa umurmu Eda? Udah 65, iya luar biasa masih bisa ke pajak ya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan itu adalah berkat Tuhan. Setiap hari saya berkata kepada Tuhan bahwa hari-hari yang kau lewati, saya berkata terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Hari ini hari yang baik bagi saya. Tuhan akan memberkati. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita merasakan hari-hari yang kita lewati ini, saudara-saudara kekasih, tidak ada yang lunak. Tidak ada yang lunak hari-hari yang kita lewati, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Selalu kita merasakan sesuatu seperti yang kita baca tadi kan, pada hari manjur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari manjur. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan kita pun tidak ada yang lunak. Sering kita mengalami di dalam sesuatu situasi diberkati. Karena mungkin sehat. Itu sering dipikirkan orang hari-hari yang manjur. Kalau dapat uang dari pemerintah 1.200.000, bersuka cita orang saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tetangga saya pernah berkata di dekat ladang saya, "Nemburu, dapat doh hepeng na 1.200.000 sih?" Apapun gak pernah aku udah dapat, saya katakan. Tetanggaku enak kali, kami pun gak dapat. Kalau dapat uang orang itu 1.200.000, aduh memanggang-manggang orang itu. Merasakan manjur kan? Manjur kalau dapat uang. Jadi kalau tidak dapat uang, hari yang buruk, mengeluh. Mengeluh, kenapa menggerutu. Dan juga tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini di ayat ini kepada kita, kalau kita katanya berjalan di hari yang malang, Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kita supaya kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hari-hari yang kita jalani saudara-saudara kekasih, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, kita yakinkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa hari-hari yang kita lewati itu adalah hari-hari yang besar bagi Tuhan. Amin. Tidak ada hari yang buruk. Jadi kalau kita merasakan hari-hari yang kita lewati yang tidak buruk saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus selalu tetap bersama dengan Tuhan.
Karena Tuhan sudah menjadikan langit dengan bumi dan segala isinya dengan hari-hari yang baik. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sesudah siap diciptakannya. Tuhan berkata, sudah baik semuanya. Sudah baik semuanya. Jadi semuanya hari-hari itu bagi Tuhan baik, tidak ada yang buruk, saudara-saudara kekasih. Kenapa selalu manusia berkata ada hari-hari yang buruk, saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan? Adam dan Hawa diciptakan sebagai makhluk yang hidup menguasai ciptaan Tuhan, ditempatkan di Taman Eden supaya dia hidup dengan hari-hari yang Tuhan ciptakan bagi dia bersama-sama dengan Allah, dan tidak ada yang kurang, semuanya baik dan semuanya ada. Tetapi karena pelanggaran mereka akan firman Tuhan, mereka mengalami hari-hari yang buruk dan mereka ketakutan, mereka tidak berani dan mereka diusir dari Taman Eden. Seperti kok Pak Hero hari Minggu yang lewat ada peraturan, mau di apa? Mau dilanggar. Ada peraturan mau dilanggar. Itu kok Bapak Hero hari Minggu itu kan. Bisa diingat apa kok Bapak Hero minggu yang lewat? Jadi peraturan ada diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Mereka langgar, saudara-saudara kekasih. Sehingga Adam dan Hawa mengalami hari-hari yang buruk. Terjadilah penyakit, kekurangan ekonomi, dan segala-galanya yang buruk di dalam kehidupannya. Dan menyembunyikan hidupnya dari Tuhan. Tidak berani lagi menunjukkan dirinya, saudara-saudara kekasih. Sehingga hari-hari yang buruk. Tetapi sebagai kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan dari hukum dosa, dari ketakutan yang sudah ditentukan kepada Adam sampai keturunannya sampai sekarang ini, yaitu kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara kekasih. Kita tidak hidup lagi kita di hari-hari yang buruk, tetapi kita hiduplah kita di hari-hari yang terang, saudara-saudara kekasih. Hari-hari siang, saudara-saudara kekasih. Hari-hari yang menenangkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita lebih peka kepada firman Tuhan, supaya kita lebih indah di hadapan Tuhan, harus kita selalu memperhatikan apa yang kita dengar dari firman Tuhan, bahwa hari-hari yang baik itu yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 118 ayat 24, di sini katakan, inilah hari-hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Inilah hari-hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang baik. Kalau kita merasakan hari-hari yang kita lewati, setiap saat ada hari-hari yang baik, kita harus menunjukkan kehidupan kita kepada Tuhan. Coba dulu kita bangun pagi-pagi, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Banyak orang mengeluh di dalam kehidupannya dalam hari-hari yang mau dilewati pada satu hari. Kalau orang-orang yang selalu mengandalkan pikirannya, selalu mengandalkan hatinya dan tidak percaya kepada Tuhan, kalau bangun pagi-pagi merasa berat badan ini. Benar? Benar? Takut capek. Takut melihat situasi hari-hari. Tetapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita percayakan hidup kita bahwa hari-hari yang kita lewati, besok pagi kita bangun pagi, kita selalu berkata, terima kasih Tuhan, hari ini hari yang baik.
Kalau kita merasakan hari yang kita lewati hari yang baik, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Apalah yang dapat keluar dari mulut kita, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Bagus lu jane, haci nih. Ya harus sikarejo aku neng, malas, ngantuk. Bagi orang-orang tidak merasa hari itu hari yang baik bagi kehidupannya. Capek kali, aduh. Dan merasa, pekerjaan saya seperti ini sudah dipikirkannya panjang-panjang. Sehingga bangun pagi, digarut kepala, ngantuk, tidur lagi. Dan tidak dapat memikirkan yang baik. Sehingga larut hari sudah kesiangan. Dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari, apa yang datang? Ada berkat? Ada? Bagi orang malas kerja, ada berkat? Tidak. Aturannya pergi jam 7, bekerja. Sudah larut malam, kalau pegawai pergi jam 9, potong gaji. Hari Minggu itu anak saya terlambat ke kerjanya karena tidak dilihat roster. Kemana tadi peraturan mulai? Saya bilang, potong gaji lah mak, katanya. Ya kayak gitu, kejam kali. Itulah kalau lewat nanti sampai larut malam enggak ditambah gaji kami. Tetapi kalau terlambat potong gaji. Jadi kita sebagai petani pun, kalau malas kita dari rumah, terlambat kita bekerja, potong gaji kan? Hasilnya berkurang. Tukang beca kalau terlambat ke pasar, potong gaji kan? Potong gaji, tidak ada sewa, kata ada menggerutu karena tidak dapat uang, saudara-saudara kekasih. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, bahwa hari-hari yang dijadikan Tuhan itu semuanya baik. Kalau kita bangun pagi, kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ada sukacita, amin. Karena kita rasakan kebaikan Tuhan. Aduh, sehat naik hati buru terus katanya. Iya, berkat Tuhan itu saya katakan. Hari Jumat ada mengantar barang ke rumah. Nah, ingat saya dia umur katanya 65. Saya kenapa bisa kuat? Saya lihat selalu ibu jalan dari pasar itu mau ke ladang. Ya itulah berkat Tuhan. Memang harus kita jalan sekali-sekali, jangan terlalu enak duduk di kereta, duduk di beca. Harus kita pakai kaki kita ini, bawa kaki kita ini supaya sehat. Banyak orang takut jalan sekarang ini kan, capek jalan. Padahal itu sehat. Kalau kita lihat sekarang sudah beli sepeda banyak orang, supaya goyang kaki, supaya sehat kakinya. Bukan beli kereta lagi dipikirkan orang, sudah beli sepeda. Karena itu mengadakan kesehatan. Jadi jangan kita takut menjalani hari-hari kita yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Harus kita bersyukur kepada Tuhan dan harus kita jalani hari-hari yang kita mau lewati. Bahwa hari yang kita mau lewati adalah hari yang baik, saudara-saudara kekasih. Tetapi kalau kita berkata bangun pagi, aduh sakit perutku. Aduh mak sakit perutku, aduh mak sakit. Padahal alasan supaya tidak disuruh lagi. Aduh mak sakit kepalaku, aduh tunggulah mak, sianu lama, sakit katanya. Ya sakitlah. Dan apa yang keluar dari mulut kita itu terjadi. Bangun, mau sekolah. Aduh mak sakit perutku, ini mau ke kamar mandi mau ini. Akhirnya terlambat dan dan ditekan di sekolah. Merugikan kan? Merugikan kalau kita selalu merasakan bahwa hari-hari yang kita lewati itu adalah hari-hari yang buruk. Tetapi kalau kita selalu mengatakan hari-hari yang kita lewati itu adalah hari-hari yang baik yang diciptakan Tuhan kepada kita yang mau kita lewati, harus kita berkata di dalam hidup kita mengatakan bahwa hari ini hari-hari yang baik, aku akan diberkati. Amin. Amin. Kalau kita berkata, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan baik bagi saya, hari ini saya lewati, terima kasih Tuhan, berkat-Mu berikan kesehatan bagi saya. Amin. Tuhan selalu berikan kesehatan. Saya selalu bangun jam 3 pagi, saudara-saudara kekasih, bepergian ke pasar jam 4 dengan
embun, hujan. Kalau menurut pikiran orang saudara-saudara kekasih memang sakit, masuk angin. Aduh, tidak terkatakan memang kalau kita ingin kemauan badan ini. Memang mengeluh saudara, berat sekali kalau mau keluar ini. Apalagi baru-baru bangun. Tetapi kalau kita sudah dibangunkan Tuhan, kita berdoa, ada semangat, kita bangkit, merasa gembira, dan kita melangkah, ada sukacita, dan kita kuat, dan kita sehat. Amin? Kita sehat, kita kuat, dan kita melakukan apa yang mau kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Amin? Kita berkata, Tuhan usahaku hari ini berkati. Tuhan hari ini becaku, Tuhan Engkau berkati. Jangan seperti keluhan zaman sekarang ini, aduh saya juga mengeluh seperti apa yang saya rasakan kalau datang tukang beca kepada tempat saya duduk. Aduh, nemburu belum buka dasar katanya, gak ada sewa. Kalau ada pembeli di tempat saya di lingkungan ini sudah duduk di dekat saya. Kemana orang itu ya nemburu? Gak tahu lah Pak, tanya lah. Belum buka dasar padahal sudah jam 10. Belum ada apa-apa dapatku katanya. Karena memang zaman sekarang ini saudara-saudara kekasih. Zaman-zaman yang buruk yang dialami orang sekarang ini, zaman corona ini saudara-saudara kekasih. Di pasar sepi sekali. Bisa lari kuda karena sepinya. Kalau sepi berbelanja, tukang beca pun sepi. Dan teman-teman saya pun yang punya usaha, kalau saya mau mengutip barang yang saya sudah kasih sama orang-orang teman-teman jualan. Aduh tunggulah dulu nemburu sebentar lagi kau datang. Galau ini jualan, gak laku nemburu, tunggu dulu sebentar lagi katanya. Memang tidak ada orang datang karena zaman sekarang ini, corona ini. Sudah pakai online mau belanja. Tukang ikan sudah online, kantor ke sana, jemput. Kalau yang tidak pandai seperti kami ini pakai online, aduh tinggal duduk tenang termenung. Jangan termenung nemburu katanya. Gak ada orang belanja, tidak ada orang kawan teman-teman ngobrol saya bilang. Tetapi dalam hati saya bukan termenung, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kirim orang untuk mau membeli barang saya itu. Puji Tuhan saudara-saudara, biarpun berkurang tetapi bisa habis. Yang saya bawa setiap hari memang berkurang tetapi bisa habis. Kalau habis kan nampak uang, nampak modal, nampak semuanya. Ada bisa beli beras. Tetapi kalau tidak habis semuanya, termodal. Jadi dirasakannya hari-hari itu hari-hari yang buruk. Mengeluh sendiri tidak ada galau. Mengeluh kepada orang-orang dan tidak melakukan yang baik terhadap yang mempunyai kewajiban terhadap dia saudara-saudara kekasih. Sehingga selalu dikutuki orang. Benar kali, nanti gak laku barangmu itu. Udah siap, udah nampak lagi barangku, gak kau bayar, gak habis nanti. Kata-kata yang buruk. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita merasakan hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang baik yang kita miliki itu, harus kita percaya kepada Tuhan dan harus kata-kata yang baik keluar dari mulut kita. Amin. Bisa kita baca di dalam 1 Petrus 3. Haleluya. Satu Petrus 3 kita baca di dalam mulai ayat 8 saya baca ya. Dan akan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu sebagai memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Amin.
Saya katakan, saya baca lagi di ayat 10 ini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, lidah ini yang bisa kita pakai untuk mau berkata-kata yang menjadikan berkat kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi milik kita. Kalau kita selalu mengutuki orang dan kita selalu berkata-kata dengan kata-kata, amangoi hacitnya, hacit matong, ayo tak, nggak tadok hacit. Sakit kali hidup ini katanya. Ya sakitlah kita alami karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Udah keluar dari mulut kita, sakit kali hidup ini. Ya sakitlah. Karena kita sudah mengatakan, aduh sakit kali hidup ini. Anak sekolah menerima uang, bayar uang sekolah. Ekonomi seperti ini karena corona tidak lancar. Dan ini penyakit lagi, aduh Tuhan sakit kali hidup ini. Ya sakitlah perasaan kita kan. Seperti tidak ada jalan keluar penolong bagi kita. Karena itu sudah keluar dari mulut kita. Tetapi kalau kita berkata, bersyukur kita kepada Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biarpun kita mengalami ekonomi krisis ini, saudara-saudara kekasih. Biarpun mengalami sesuatu tidak lancar, mengalami sesuatu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan sudah sediakan yang lebih besar bagi kita. Amin. Ibu Lasma tidak mau bersaksi bagaimana besarnya Tuhan dari kehidupannya di masa-masa ini. Saudara-saudara kekasih, si Lasma bisa keluar, anak-anaknya bisa juga dia beli tanah di samping rumahnya itu berasa 60 juta. Yang sebenarnya kalau di tempatnya itu sudah 100 juta itu kalau dipikirkan. Tetapi sudah disediakan Tuhan bagi kehidupannya. Ada jual murah di samping rumahnya. Dia berkata nemburu, aduh ini yang di samping rumahku itu murah katanya. Ya udah tangkap aja. Tangkap aja saya bilang, berani bertindak, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Luar biasa kan? Luar biasa kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Aturannya 100 juta itu tanah yang dia tempatnya, kalau harga sekarang dipikirkan dia dapat 60 juta saudara-saudara kekasih. Luar biasa, biarpun di dalam situasi yang pahit, tetapi kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan besar buka jalan yang terbaik. Amin. Musim corona, anak-anaknya ke sekolah, luar biasa saudara-saudara kekasih. Dan kita semua orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita yakinkan hidup kita ini di masa sulit-sulit seperti ini Tuhan sudah buka jalan, sudah sediakan. Amin. Kita harus melihat bahwa tangan Tuhan besar. Seperti yang saya katakan, di masa-masa corona ini sangat diberkati Tuhan usaha saya. Sangat diberkati Tuhan pekerjaan saya, walaupun saya mengalami situasi yang buruk. Kenapa saya katakan mengalami situasi yang buruk, yang saya kerjakan ditarik orang, yang saya kerjakan ladang saya diambil orang, tidak dikasih lah ya saya kerjakan. Pas di waktu ditarik orang semuanya, aduh pikiran saya, aduh Tuhan. Tetapi saya bersyukur, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan buka jalan. Tuhan selalu mengirim orang untuk mau mengantar sesuatu yang mau saya kerjakan, untuk saya bawa ke pasar. Luar biasa. Percaya kepada Tuhan, yakinkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita jalani hari-hari yang Tuhan jadikan bagi kita menjadi hari-hari yang baik. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Haleluya. Mari kita rindu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Haleluya.
berjalan di hari-hari yang Tuhan ciptakan bagi kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan hidupku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku Rindukan kebesaran Tuhan di dalam kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hidup dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. 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 Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Inilah hidup kami Tuhan. Inilah jiwa kami. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Kami persembahkan segenap jiwa kami Tuhan. Kami persembahkan segala hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ajar kami Tuhan mempergunakan hari-hari kami di hadapan Amin. Tuhan menjadi hari-hari yang baik. Tuhan, inilah kami Tuhan yang merindukan kebaikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Supaya kami selalu memandang Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Amin. Di zaman-zaman yang kami lewati ini adalah zaman yang pahit, yang tidak sanggup dengan diri sendiri, Haleluya, tetapi sanggup menjalani hari-hari kami Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Karena semua hari diciptakan Tuhan hari yang baik. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati pendengaran kami. Biarlah kami selalu Tuhan merasakan hari kami, hari-hari yang kami jalani, hari yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu. Haleluya. Rinduku, amin, kepadamu segenap hatiku menyembahmu. Bawa hidupmu kepada Tuhan, katakan seluruh jiwaku Tuhan. Seluruh jiwaku, amin, memujimu. Ku memujamu, ya Allah. Ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kasih-Mu. Berjalan bersamamu Tuhan, kami akan diberkati Bapa. Berjalan dengan firman kebenaran-Mu Tuhan, kami akan diteguhkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati, ekonomi kami diberkati dalam nama Yesus yang hidup. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa hari ini Bapak. Teguhkan iman kami Tuhan, untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan yang hidup, Yesus yang kami sembah. Berkati hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, usaha pekerjanya, Tuhan berkati umur yang panjang, Tuhan berikan bagi hamba-Mu Bapa. Dalam nama Yesus yang hidup, kami mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baiklah buat Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berikan terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ucapan syukurmu, perpuluhanmu, persembahanmu, siapkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memberi dengan sukacita di hati, mari kita bersama-sama dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan, buat kebaikan, buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Buat firman-Mu yang ajaib hari ini, yang mengajar kami untuk percaya hanya kepada firman kebenaran-Mu.
Terima kasih Bapak, sebentar kami berikan terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan, dengan tulus dan sukacita di hati, memberi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami akan diberkati, pekerjaan kami akan diberkati Bapak. Sebab kami kalian janji Engkau akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terpuji nama-Mu, kami berikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Seperti biasa dari sebelah kanan dan begitu seterusnya. Hidupku sekarang aku persembahkan, haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senap hatiku, senap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Berubah selamanya kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Hidupku sekarang, amin, ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Sama-sama, terimalah sekarang, amin, persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senap hatiku, senap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Semua katakan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Ku senangkan hati-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, persembahan saudara menyenangkan hati Tuhan. Dan Dia akan memberkati kita semua 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Pengumuman untuk kita, nanti ibadah kombapa dari gereja ini, sekaligus untuk belajar menyanyi untuk memuji Tuhan. Dan adakah hanya kaum wanita lagi? Ya, nanti setelah ibadah ini, ibadah kaum wanita juga akan berlatih. Dan diminta juga kepada semua tim multimedia, semua ketua KK, tinggal sebentar, kita akan mengatur pelayanan kita untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Dan mohon izin untuk hari Minggu tanggal 18, tadi saya udah minta izin juga untuk yang ibadah pagi, ibadah setengah 8 dan jam 9. Karena hari Sabtu dan Minggu kami akan sangat sibuk luar biasa.
bukan saja keluarga saya tapi semua pelayan karena mereka juga akan bekerja. Oleh karena itu mohon izin bahwa hari Minggu tanggal 18 kita hanya ibadah satu kali masuk jam 10. Hanya sekali saja, bukan berarti selanjutnya. Hanya untuk tanggal 18. Kita ibadahnya hanya sekali dan nanti kan di luar akan dipasang teratak. Nanti akan minta kepada Pandiangan supaya tidak dibongkar malamnya, tapi akan dibongkar hari Minggu sehingga nanti sebagian ada di luar. Kalau tidak mau di luar, yang biasanya datang jam 10, datang sebelum jam 10. Amin ya. Ya. Karena yang biasa datang jam 9 atau setengah 8, mungkin mereka akan cepat datang. Jadi kalau tidak mau di luar ya cepat datangnya supaya ada di dalam ya. Siapa yang duluan itu yang di dalam. Demikian juga untuk hari Sabtu. Kalau misalnya keluarga pengantin laki-laki dan perempuan tidak memenuhi ruangan, maka sebagian dari jemaat boleh masuk ke dalam. Tapi mohon maaf, andai kata nanti keluarga Silaban dengan keluarga Simbolon memenuhi ruangan ini, maka dengan sangat dimohon bahwa saudara-saudara bersedia duduk di luar di atas teratak, nanti akan dipasang layar. Demikianlah saudara-saudara, kemudian mohon juga tidak bawa anak-anak supaya tidak bukan takut nggak makan, bukan, tapi kita kan sedang dalam pandemi corona. Nah, anak-anak kalau nggak bisa dipegang, lari-lari sana, lari-lari ke sana, sehingga sangat riskan untuk bahaya. Demikian pengumuman. Nanti saya minta istri saya untuk mengundang saudara-saudara sekalian, supaya dia yang undang kita semua. Nanti kok ditanya-tanya mana Ibu Gembala, nggak pernah muncul katanya kan. Nggak kenal istri Gembala katanya. Pertama Pak Hutapea dengan Pak Pasar. Shalom Bapak Ibu. Ya baru kali pertama ini barangkali sebagian melihat saya, ya saya selalu ibadah kedua. Ya, saya mengambil yang tidak ramai begitu ya, karena saya sudah tua, saya mau menjaga kondisi begitu. Karena katanya orang tua harus lebih hati-hati lagi, karena saya rindu akan lebih panjang lagi umur saya, kan begitu ya, di masa Covid ini. Jadi di sini saya berdiri, saya meminta anak saya, terusnya calon menantu tadi saya suruh datang. Ya, anak saya datang ke depan. Salonnya katanya juga di sana perpisahan. Ya. Oke, di sini kami berdiri mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang menghadiri acara pernikahan anak kami John Peter William Silaban dengan calon pengantinnya Boris Simbolon. Lupa saya namanya, saya baca dulu. Biar ketawa, kita orang tua kan. Iya. Chris apa? Simbolon ya. Dari daerah kita ini juga dari Simpang Kuala ini, jadi satu kampung. Jadi nggak perlu kita keluar daerah, keluar kota kan begitu. Jadi kami undang kehadirannya semuanya. Seperti Bapak katakan tadi, kalau masih muat nanti ke dalam, boleh masuk ke dalam. Tapi kalaupun tidak muat, kita ada di luar, kita buat teratak, kita juga buat slide-nya supaya bisa sama-sama kita melihat. Dan sesudah selesai pemberkatan, diminta juga kepada semua jemaat untuk resepsinya di sini saja. Ya, menjaga di sana tidak muat kan begitu ya. Di sana hanya dibatasi 300 saja. Jadi kalau 300 kita saja sudah berapa kan begitu ya. Jadi kami minta selesai ibadah kita langsung resepsi. Jadi bagi Bapak Ibu kalau mau jumpa dengan pengantinnya boleh cepat datang begitu ya, ikut pemberkatan ataupun barangkali jam 11, jangan lewat jam 12 supaya bisa bertemu dengan kita.
Demikianlah undangan ini kami sampaikan. Tuhan memberkati. Biasanya ibu mertua perempuan yang kenal dengan paromainnya kan, tapi saya hafal namanya Kristika Borusimbolon. Kenapa? Karena memang saya juga yang bimbing. Saya udah bimbing 4 kali, jadi saya udah menganggap dia jadi anak saya, bukan menantu lagi malah. Ya kan? Jadi begitulah caranya. Saya buat supaya jangan segan-segan. Saya juga bilang, kamu harus mulai langsung belajar bergabung dengan keluarga saya. Karena kamu sudah menjadi bagian dari keluarga. Nah itulah. Puji Tuhan. Dan kalau misalnya nanti hari Sabtu tidak salam-salaman, tidak berarti kurang maknanya. Ya kan? Nah kalau saudara juga bawa amplop nggak dikasih di tangan kami pun masukkan di kotak-kotak juga nggak apa-apa. Ya kan? Samanya itu. Kan? Yang penting bikin namamu di situ kan gitu kan supaya kami tahu oh ini datang. Jadi andai kata nggak ketemu pun tahu bahwa dia datang kan gitu ya. Oke puji Tuhan. Sekali lagi mohon nanti kepada ketua KKA semua pelayan untuk tinggal di sini sebentar kita ngatur pelayanan kita hari Sabtu dan hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri kita akhiri ibadah kita ini. Haleluya. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan kami bersyukur bahwa hari-hari yang Engkau ciptakan untuk kami semuanya baik. Dan semua Kau sediakan untuk kami yang terbaik ya Tuhan. Ketika kami sungguh percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, maka kami akan melihat hari-hari kami baik diberkati oleh Tuhan luar biasa. Walau dunia dilanda corona, tapi setiap orang yang percaya kepadamu akan mengalami kebaikan, kebajikan, dan kemurahan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami tetap sehat. Perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua. Walaupun kami hari Sabtu, hari Minggu akan berkumpul seperti ini, tapi darah-Mu bungkus kami supaya kami tidak terpapar dengan penyakit yang sedang melanda dunia. Berkati hidup kami Tuhan untuk memberkati orang lain. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami Bapa. Berkati hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu. Berkati semua pelayan ya Tuhan yang melayani umat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah semua jemaat-Mu yang hadir hari ini. Keluarganya Tuhan, cukupkanlah segala keperluan kami. Karuniakan kami kesehatan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Yang belum punya pekerjaan Engkau buka jalan pekerjaan, terutama bagi anak-anak muda kami Tuhan yang sudah selesai kuliah, beri mereka pekerjaan. Bagi anak-anak muda kami Tuhan yang sudah waktunya untuk berkeluarga, kirimkanlah jodoh yang sejodoh dengan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara marilah buka hatimu, tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.